warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma hukum di Indonesia serta Tridharma perguruan tinggi. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fahina Min 055 dan ada 3 teman saya. Yang pertama ada Mas Joni, yang kedua ada Rosa Alvina, dan yang ketiga ada Agung Darmawan yang akan menjelaskan nantinya. Nah, sebelum kita ke penjelasan, kita tanya dulu ke masyarakat atau mahasiswa tentang apa itu paradigma perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi, serta paradigma Pancasila sebagai hukum di Indonesia. Yuk! Halo Mbak, permisi. Ya, apakah saya boleh menanyakan sedikit pertanyaan ke Mbak? Silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rosa dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Dengan Mbak siapa? Aprilia, Iya, dari fakultas atau jurusan? Fakultas Kedokteran. Oke. Saya duduk ya Mbak. Ya, Sebelumnya, silakan. saya ingin sedikit menanyakan sesuatu ke Mbak mengenai Pancasila. Apa sih menurut Mbak tentang Pancasila itu sendiri? Itu seperti apa? Pancasila ya, kalau menurut saya sih Pancasila itu kayak dasar ideologi negara gitu. Jadi buat Pancasila itu kayak merupakan pedoman buat bangsa Indonesia untuk hidup berbangsa dan bernegara gitu sih. Kalau menurut saya sendiri. Terus saya sedikit lagi ya Mbak, mau tanya juga mengenai tentang reformasi hukum. Apakah Mbak juga mengetahui tentang reformasi hukum itu seperti apa? Kalau reformasi hukum sendiri saya kurang tahu karena belum ada materi itu ya di saya. Jadi kurang jelas. Oke. Terus satu lagi pertanyaan ya Mbak. Iya. Menurut Mbak, Tridharma mahasiswa itu seperti apa ya? Menurut saya ya, Iya. Tridharma perguruan tinggi maksud itu kan saya, ya. ada 3. Itu yang pertama itu ada pendidikan, terus yang kedua itu ada penelitian, sama yang ketiga itu kalau nggak salah itu pengabdian masyarakat. Itu sih yang saya tahu. Untuk penjelasannya lebih, apakah Mbak mengetahui juga? Kalau penjelasannya saya kurang tahu. Alah, oke. Terima kasih Mbak sebelumnya. Iya, Terima kasih, sama-sama. Mbak. Iya. Mas lagi ganggu bentar. Oh ya, Mohon minta waktunya sebentar. Mau tanya-tanya. Masnya tahu nggak sih fungsi Pancasila itu apa? oke. Setahu saya Pancasila itu kan sebagai ideologi negara Indonesia, di mana Pancasila ini kan terdiri dari 5 sila-silanya itu ya, di mana itu akan menjadi tuntutan tiap warga negara untuk mengembangkan bukan mengembangkan juga sih, sebagai memperkokoh ideologi kita. Tapi karena belakangannya ada pro kontra antara sebenarnya ideologi negara itu ada apa enggak. Nah, yang dipertanyakan apakah Pancasila itu ideologi negara, itu pro kontranya. Untuk kontranya yang mengatakan bahwa negara itu tidak punya ideologi, ya kan? Karena memang masing-masing orang berhak menentukan ideologinya, kayak gitu. Jadi negara nggak bisa mengatur orang, kamu harus menganut ideologi ini, kayak gitu. Ya mungkin itu aja. Oh itu Mas ya. Kalau menurut Masnya paradigma Pancasila sebagai reformasi hukum itu gimana Mas? Pancasila sebagai reformasi. Oh ya. Jadi sepengetahuan saya ya, ada namanya demokrasi liberal, kemudian ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu disebut dengan sebutan Orde Baru kalau nggak salah. Kemudian untuk saat ini yaitu demokrasi reformasi. Kalau misalnya kita tinjau demokrasi Pancasila berdasarkan Orde Baru, tentu saja menurut saya itu gagal, karena memang pada saat Orde Baru kan rezimnya banyak yang istilahnya kejam ya. Masalah kebebasan pers pokoknya masalah indeks demokrasi sangat berkurang kalau kita tinjau dari demokrasi Pancasila. Tapi kalau misalnya Pancasila dijadikan sebagai landasan kita sesuai dengan apa yang tercantum, kalau bagi saya itu sebuah perkara yang bagus ya, karena memang tiap sila-silanya itu mengandung unsur yang bermakna. Misalnya sila 1 itu tentang keimanan dan religitas, masalah keagamaan. Kemudian sila kedua humanis, masalah kemanusiaan. Sila ketiga justice, keadilan. Dan
sampai sila kelima itu kan, oh enggak sih, sila kelima yang keadilan sosial Republik Indonesia. Sila ketiga masalah persatuan. Jadi ketika kelima sila itu dianut untuk pada tiap orang, bagi saya apa ya, negara ini bisa berkembang. Ya. Gitu Mas. Ada lagi? Ya cukup dulu kayaknya. Itu kan kalau di negara, kalau di kampus kita atau di perguruan tinggi itu kan ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Ya. Kira-kira Masnya tahu enggak Tridharma perguruan tinggi itu apa? Aduh, lupa ya, apa ya? Lupa. Tridharma perguruan tinggi. Lupa. Apa ya? Ada pendidikan, penelitian, sama pengabdian kepada masyarakat. Oh ya, astagfirullahaladzim. Ya itu kenapa? Menurut Masnya, pandangan Masnya gimana sih Tridharma perguruan tinggi itu? Oke, jadi yang pertama kita dari sektor pendidikan ya. Kalau sektor pendidikan otomatis kita berlandasan dari kurikulum yang dibuat dari masing-masing universitas. Kurikulum saya angkatan 2016 bisa dikatakan kurikulum yang semi berat, tapi dimulai pada tahun 2017 sistem pendidikan itu ini cuma opini ya, maksudnya pendapat dari saya subjektif. 2017 itu kan sudah mulai disibukkan dengan laporan praktikum yang berjumlah 5 kalau nggak salah ya, pas semester 3 itu. Nah, otomatis dengan sistem pendidikan seperti ini, aktivitas untuk luar kampus seperti organisasi atau mungkin LSO dan lain sebagainya itu pun akan terhambat. Otomatis mahasiswa untuk pengembangan soft skill-nya semakin berkurang. Jadi ibaratnya mereka hanya fokus kepada akademik tanpa ada pengembangan soft skill. Jadi masalah pembagian waktu itu masih susah. Itu hasil dari wawancara sama teman-teman 2017, 2018. Itu hasil dari wawancara itu ya gitu. Jadi mereka tuh susah untuk membagi waktu untuk mengikuti aktivitas di luar kampus. Itu aspek pertama masalah pendidikan. Yang kedua tadi masalah penelitian. Kalau masalah penelitian saya pikir baik-baik saja ya. Kemudian masalah pengabdian kepada masyarakat. Kalau saya lihat pengabdian kepada masyarakat itu buat flashback ke KKN. Karena memang dari KKN kan kebanyakan kuliah kerja nyata, di mana kuliah kerja nyata itu kita mengabdi ke masyarakat, kita langsung terjun di masing-masing desa yang ada di Pulau Jawa. Ada bahkan yang KKN internasional bisa di luar negara dan sebagainya, itu kan macam-macam. Cuma kemarin saya dapatnya KKN reguler, jadi itu kita melakukan pengabdian sesuai dengan permasalahan di desa itu. Jadi kita menganalisa masalah pengabdian mahasiswanya ke masyarakat itu melalui KKN tadi salah satunya, tapi kan bisa lain juga ya. Masalah pengabdian pada saat KKN itu saya pikir itu salah satu program yang luar biasa ya, karena memang dari sektor perekonomian kemudian pengembangan desa itu alhamdulillah dari masing-masing kelompok KKN itu bisa di ini. Tapi kalau kita lihat pergerakan mahasiswa untuk pengabdian kepada masyarakat, kalau saya tuh lihatnya ada pergerakan secara horizontal dan pergerakan secara vertikal. Artinya kita pengabdian kepada masyarakat ini kan itu tadi pergerakan horizontal dan vertikal. Kalau pergerakan horizontal itu melalui kayak demonstrasi, aksi turun ke jalan, itu saya pahami ya masalah pergerakan secara vertikal. Ya, itu vertikal. Kemudian masalah horizontal itu kan kita bisa melakukan penelitian, melakukan pengembangan. Jadi intinya itu kita sebagai mahasiswa gunakan alma mater kita untuk kebaikan, entah itu teman-teman mau turun ke jalan, teman-teman mau duduk di ruangan terus membahas tentang kenegaraan, ya nggak masalah. Yang penting ada pergerakan. Jadi satu pergerakan lama-lama kan juga bisa menjadi kebiasaan dan lama-lama bisa menjadi budaya. Artinya kita hanya bukan menjadi mahasiswa yang kutu buku yang hanya mementingkan diri sendiri gitu. Itu Mas ya? Ya. Gitu. Makasih Mas ya. Mohon maaf Mas, mengganggu waktunya, boleh minta waktunya buat wawancara nggak?
Ya. Perkenalkan, saya Farina dari Teknik Industri. Kalau Anda? Saya Gigi dari Teknik Mesin. Oh ya. Jadi saya ingin mempertanyakan fungsi Pancasila itu apa sih Mas menurut Anda? Kalau menurut saya sebagai orang awam ya, Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi sebagai pandangan hidup lah, sebagai pijakan dalam berperilaku sebagai warga negara. Terus kalau dikaitkan dengan hukum nih, menurut Anda itu Pancasila sebagai reformasi hukum itu seperti apa sih Mas? Jadi kan di Pancasila menurut saya ada sila kedua kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ya dari segi adilnya itu juga bisa dijadikan hukum, yaitu hukum harus adil lah, nggak memandang siapa-siapa, sama keadilan sosial. Oh ya. Nah kalau di Indonesia, di negara itu kan ada yang namanya Pancasila nih. Kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya Tridharma. Terus menurut Mas itu apa sih Tridharma perguruan tinggi itu? Tridharma perguruan tinggi itu menurut saya adalah pegangannya mahasiswa ya. Jadi mahasiswa sama sivitas universitas. Jadi selain menganut pada Pancasila, jadi sebelum ke Pancasila harus menepati Tridharma itu. Oh ya. Terus Tridharma perguruan tinggi itu apa aja sih Mas? Nggak hafal, Mas. Oh ya ya. Nggak hafal. Ya, terima kasih ya Mas. Terima kasih atas waktunya. Permisi Mas, maaf ganggu waktunya sebentar. Saya Agus Darmawan dari Fakultas Jurusan Teknik Industri. Masnya dari mana? Dari Teknik Industri. Oh sama ya? Sama. Angkatan berapa? 18. Oh iya. Nah gini Mas, ini kan saya ingin menanyakan tentang Pancasila. Menurut Mas sendiri tuh Pancasila itu apa sih? Pandangan Mas? Menurut saya sih Pancasila itu kan sebuah dasar ya. Santai. Jadi Pancasila itu menurut saya sebuah dasar negara gitu. Jadi kita sebagai warga negara itu menggunakan Pancasila sebagai cara pandang dalam bernegara. Oke. Di negara Indonesia sendiri itu kan ada yang namanya Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Jadi hukum tuh harus berpandangan pada Pancasila. Menurut Mas itu gimana hal tersebut? Menurut saya sih itu sangat penting. Karena apa ya? Karena berdirinya negara ini sendiri kan didasari dengan Pancasila itu sendiri. Jadi ketika kita merumuskan hukum ya harus itu merujuk ke Pancasila. Kalau di kampus ya, di universitas tuh biasanya ada Tridharma perguruan tinggi. Apa mungkin yang ada ketahui tentang Tridharma itu Mas? Kalau Tridharma perguruan tinggi itu kan ada tentang ilmu. Ya. Habis itu bakti sosial kepada masyarakat. Ya benar. Terus habis itu penelitian. Menurut Mas sendiri di penjelasan hal tersebut tuh implementasinya seperti apa tentang pendidikan, penelitian dan bakti sosial itu sendiri? Ya seperti implementasinya ya, kalau pendidikan itu ya kita harus belajar ilmunya itu sendiri, ilmu yang kita pelajari di perguruan tinggi. Sedangkan untuk penelitian ya kita memanfaatkan saat kita belajar tadi, kita implementasikan ke penelitian untuk suatu hal baru. Nah untuk bakti sosial kan setelah kita mendapatkan penelitian itu, nah itu apa yang kita dapat bisa kita manfaatkan ke masyarakat kayak gitu. Mungkin cukup Mas. Makasih atas waktunya. Oh cukup ya? Iya. Nah, setelah kita tanyain beberapa mahasiswa tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi dan Tridharma perguruan tinggi, ternyata tuh masih banyak yang belum tahu gitu loh. Nah, setelah ini ada penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya Agung Darmawan. Saya akan menjelaskan tentang Tridharma perguruan tinggi. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu berasal dari kata tri dan dharma, di mana tri itu 3 dan dharma itu sebuah kewajiban. Jadi definisinya itu di mana sebuah
pendidikan, penelitian dan pengembangan juga pengabdian masyarakat. Untuk pendidikan sendiri itu lebih dimana suatu universitas itu menyediakan memberikan ilmu terhadap mahasiswanya sebagai pembekalan untuk dia implementasikan di masa yang akan datang. Yang kedua itu penelitian dan pengembangan. Jadi ilmu yang didapat oleh mahasiswa tersebut kemudian diteliti dan juga dikembangkan kembali. Jadi ilmu yang mereka peroleh itu bisa lebih meningkat lagi. Yang ketiga itu ada pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat itu lebih mahasiswa itu bisa berinteraksi dengan masyarakat langsung. Jadi ilmu yang mereka dapat di perguruan tinggi bisa mereka salurkan kepada masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang belum paham mengenai ilmu yang kita pelajari di perguruan tinggi ini, jadi kita mengimplementasikannya di masyarakat secara langsung. Terima kasih. Oke, saya Joni Adi dari kelompok 4. Saya akan juga menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma reformasi. Jadi sebelum kita bedah mengenai Pancasila sebagai paradigma reformasi, yang harus kita ketahui bahwasanya Pancasila kan terdiri dari 5 sila yang itu menjadi dasar dari negara kita yaitu Indonesia. Pertama-tama paradigma, kita akan coba bedah paradigma itu sendiri itu apa. Jadi paradigma adalah sudut pandang atau bagaimana kita memahami sesuatu menjadi sebuah nilai landasan, yaitu disebut paradigma. Pancasila sendiri sebagai paradigma adalah Pancasila kita gunakan sebagai landasan dalam kita berbangsa dan bernegara, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kelima Pancasila yang ada itu akan kita gunakan sebagai dasar untuk kita berbangsa dan bernegara. Terus yang kedua, kita akan coba bedah mengenai reformasi. Reformasi itu sendiri berasal dari kata reform, yang artinya adalah membangun kembali atau menata ulang. Secara umum, reformasi ini dapat kita maknai sebagai kita membangun kembali sistem yang ada dengan sistem yang baru, tapi tidak berarti itu kita menghancurkan seluruh sistem yang ada. Di reformasi ini kita coba menggali apa saja kemajuan-kemajuan dari sistem bisnis yang sudah ada sebelumnya, yang itu akan kita tata ulang berbagai kekurangan yang ada di sistem itu. Kalau kita lihat seperti saat ini di negara kita sendiri, di Indonesia, banyak beberapa permasalahan yang harusnya dengan adanya Pancasila dan dasar negara Indonesia yang kuat dan undang-undang, harusnya itu semua bisa jadi sebuah landasan untuk kita mereformasi Pancasila atau negara. Pancasila bisa kita gunakan sebagai dasar untuk kita mereformasi itu semua, dimana kita membangun kembali dan menata kembali sistem yang ada tanpa kita menghancurkan sistem yang ada sebelumnya, tapi kita menata ulang sistem tersebut dengan menggunakan nilai kemajuan-kemajuan yang ada sebelumnya melalui Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradilan beradab, keadilan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sih. Jadi Pancasila ini harusnya bisa kita jadikan sebagai landasan untuk kita mereformasi atau memperbaiki kondisi bangsa yang ada hari ini. Terkhusus bagi kita generasi muda, harusnya kita mampu menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk kita sama-sama memperbaiki kondisi bangsa ini. Terima kasih. Nah, itu jadi penjelasan dari teman-teman saya dari kelompok 4. Sudah paham kan? Sekian, bye-bye. Assalamualaikum.